di STP itu bakal capek. Memang benar-benar capek kalau dibanding mahasiswa lainnya. Benar-benar fisik kita terkuras, tenaga kita terkuras, belum lagi pelajaran dari otak kita terkuras. Tapi itulah, kalian dididik bukan buat jadi orang-orang biasa. Di STP ini kalian dididik bukan jadi orang-orang biasa, tapi dididik untuk jadi yang unggul daripada yang unggul gitu. Halo sobat, kali ini saya akan membuat sebuah video requestan dari kalian. Apa itu? Yakni kenapa saya memilih masuk ke Sekolah Tinggi Perikanan, ke Poltek Ahli Usaha Perikanan. Alasan ya, ini mungkin akan jadi beberapa pelajaran bagi kalian nih, beberapa wawasan buat kalian. Jadi saya harap tonton sampai akhir, karena kalau kalian tonton sampai setengah mungkin kalian dapatnya segini, kalau tonton sampai akhir kalian dapatnya segini gitu. Dan berita-berita yang nggak benar juga disebabkan oleh seseorang yang menonton atau membaca sesuatu setengahnya gitu, nggak sampai selesai. Jadi saya harap tonton videonya sampai selesai, dan jika bermanfaat nanti jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan info-info selanjutnya. Ya, alasan kenapa saya masuk ke Poltek AUP ya, sebenarnya ada beberapa tipe taruna masuk ke AUP ya. Yang pertama itu kemauan diri sendiri, kedua dia nggak ada lagi pilihan, ketiga keterpaksaan atau disuruh gitu. Nah, keterpaksaan atau disuruh juga ada kebagi dua. Ada keterpaksaan yang akhirnya dia mengsudahi saja, yang udahlah ikutin aja alurnya. Ada yang keterpaksaan akhirnya mencari cara untuk pengen keluar dari AUP tersebut. Itu ada beberapa bagian. Saya jelaskan. Yang pertama, yang ingin masuk secara keinginan hati ya, dia pasti akan mencari informasi, berlatih dengan tekun agar bisa masuk ke hal yang ingin dituju tersebut ya, ke AUP lah bisa disebut ya. Jadi dia pasti melakukan segala cara, mempersiapkan dengan matang untuk bisa masuk ke AUP. Itu yang memang dia dari lubuk hatinya ingin masuk ke AUP. Lalu ada yang karena nggak ada lagi pilihan. Apa maksudnya? Misalnya saya ngambil jalur umum nih, cuman saya nggak cuman daftar ke STP aja, saya daftar ke misalnya UI atau TB, akhirnya yang lain gak keterima, dan keterimanya hanya ke AUP ya, mau nggak mau harus ke sana gitu. Ibaratnya itu pilihan terakhir, atau mungkin kalian keterima di UI, keterima juga di STP. Jadi ada dua pilihan yang mengharuskan kalian memilih salah satunya. Saya kasih saran nih, ada beberapa banyak dari tahun-tahun lalu, saya juga udah berkecimpung dengan memberikan informasi ini dari tahun-tahun sebelumnya. Ada yang dia keterima nih, udah selesai semua tes, dia keterima, tapi dia diterima juga di universitas lain. Akhirnya dia pilih universitas lain tersebut, nggak masuk ke STP. Saya gini nih, kalau kalian memang STP itu tujuan utama kalian, universitas lain ya ibaratnya pilihan kedua lah. Karena apa? Mau jalur umum, jalur khusus ya, jalur umum bayar kan, tapi dia bayarnya kalau dibanding sama kuliah di luar mungkin nggak ada yang semurah ini. Yang bayarnya misalnya tahun lalu 8 juta itu berbentuk barang balik lagi ke kita, ibaratnya itu gratis, kita cuma beli. Kayaknya kalau masuk SMA saya beli seragam sekolah, buat baju abu-abu putih, baju batik, baju pramuka, beli sepatu baru, beli buku baru, ibaratnya gitu. Apakah itu disebut pengeluaran buat masuk ke sekolah? Iya, disebut pengeluaran, tapi buat pribadi kan. Di STP pun begitu yang jalur umum. Dan sisanya hanya membayar 150.000 per semester. Per semester berapa? Nggak kayak di sekolah SPP per bulan, enggak. Ini per 6 bulan sekali ya, per semester. Dan misalnya kalau ada 8 semester, kalian cuma ngeluarin 1.200.000 buat 4 tahun. Itu cuma buat bayar SPP ya. Kalkulasikan aja, yang 8 juta itu balik lagi ke kita, yang 1.200.000 itu pure buat bayar per semesternya tersebut. Untuk jalur khusus iya gratis semua. Balik lagi ke kasus yang tadi, jika ada dua pilihan, masih banyak di luar sana yang pengen masuk. Ketika kalian menyia-nyiakan satu kota aja, itu satu kota ada misalnya anak yang jalur umum yang bener-bener nggak mampu tapi dia pengen banget masuk, akhirnya dapetnya sama orang lain. Mending yang satu itu kasihin yang bener-bener yang jalur umum tapi nggak mampu dia, karena bener-bener wah kalian nggak akan nyesel sih kalau masuk sini, kalau udah masuk sini. Lalu ada dipaksa
sama orang tua dan ingin keluar. Jadi dia udah masuk, oke, dia dipaksa masuk. Akhirnya pas di luar dia kedapatan semi militer yang agak bisa dijadiin celah dia buat alasan keluar, akhirnya dijadiin keluar. Itu salah satunya tuh, dipaksa tapi pengen keluar. Dan ada yang dipaksa tapi akhirnya mengiyakan saja akan takdir yang udah dia dapat tersebut. Jadi ya udah ikutin aja alurnya. Makin lama juga kalian akan menikmati proses tersebut. Jadi ada beberapa bagian tuh, mungkin kalian yang mencari channel saya yang dari kemarin udah scroll ditonton, mungkin kalian itu yang niat mencari. Saya doakan kalian sukses semua, bisa masuk. Adapun jika tidak masuk, coba diperbaiki di tahun depan lagi. Ada beberapa dari teman-teman kalian mungkin yang sudah bertahun-tahun dia mendaftar tapi nggak masuk, dan kalian baru mendaftar setahun udah langsung masuk. Itu keberuntungan bagi kalian, dan bersyukurlah bagi yang belum masuk ya. Tetap berusaha. Nah, saya akan menceritakan saya di posisi mana nih. Kalau saya di posisi saya dipaksa masuk dan akhirnya saya mengiyakan saja. Jadi pertanyaan awal kalian, kenapa saya pilih masuk AUP? Saya nggak pilih masuk AUP. Cita-cita saya dari kecil ini udah masuk ke pengalaman nih. Udah masuk ke, insya Allah merubah mindset, cara memandang kalian lah dalam suatu masalah. Sejak TK sampai SMA kelas 3 sampai MA kelas 3, cita-cita saya itu menjadi dokter. Pokoknya pelajaran IPA semua saya tekunilah, biologi, kimia, fisika, apalagi pernah ikutan olimpiade kimia kan. Tapi karena itu dia masalah biaya, terkendala di biaya. Tahulah kuliah kedokteran kayak gimana ya. Jadi kebetulan ayah saya nelayan, terus ada teman ayah saya yang menyarankan untuk masuk ke STP. Akhirnya di situ ayah saya nyuruh ya, Den masuk STP aja. Kalian tahu rasanya bertahun-tahun kalian menyiapkan sesuatu hal yang pengen banget jadi tujuan kalian, yang pengen jadi profesi kalian, akhirnya dipatahkan dalam waktu beberapa hari setelah lulus. Gimana rasanya, gimana enaknya gitu. Tapi karena keadaan ya saya hanya bisa menghela nafas kan. Ya udahlah, STP itu apa sih? Nah, untungnya saya dikasih sifat yang ibaratnya itu kan kayak ditantang hal baru, mengetahui hal baru yang saya nggak suka, jadi menyukai hal yang nggak suka. Sebenarnya saya masuk STP ini adalah menyukai hal yang saya nggak suka. Saya punya tantangan menyukai hal yang nggak suka tersebut. Akhirnya saya cari tahu, dan waktu itu mungkin saya cari tahu di internet, di YouTube masih belum ada, masih cuman profil doang. Jadi ya akun YouTube saya ini akun pertama yang memberikan informasi bagaimana cara masuk sekolah tinggi perikanan. Ya mau nggak mau saya mempersiapkan diri, saya biasakan pola hidup baik, pola hidup teratur, karena ya sebelum ini nggak teratur banget karena mau masuk ke yang katanya semi militer. Jadi saya harus mempersiapkan diri, walaupun saya dipaksa. Itu dia, karena keadaan tersebut nggak bisa kita melawan keadaan yang memang di luar kuasa kita gitu. Apakah saya harus masuk ke kesehatan, ke kedokteran? Kan nggak mungkin kan. Itu pun mungkin saya daftar ke kedokteran nggak mungkin langsung diterima, karena saat itu saya cuma mendaftar satu. Untungnya saya saya dikasih rezeki sama yang maha kuasa. Saya cuma mendaftar satu universitas, yakni ya STP doang. Nggak daftar ke mana-mana, nggak daftar sama sekali kemana-mana. Ibaratnya saya nggak keterima tahun lalu, ya saya akhirnya nganggur 1 tahun. Tapi ya alhamdulillah keterima. Tapi keterimanya juga dengan persiapan saya yang memang saya persiapkan dengan benar-benar, baik di fisiknya. Pokoknya setelah lulus, dimulai lulus tersebut saya tiap hari lari. Walau badan saya kecil ya, setiap hari saya cari tahu aja, pokoknya tesnya nggak beda jauh katanya sama yang polisi. Akhirnya saya tanya-tanya teman saya mau masuk polisi, ya katanya pull up, sit up, push up, lari, dan lain-lain yang tes yang polisi lakukan, mau jadi polisi lakukan, saya latih. Wawancara, terus performance, semua badan saya yang ada cacat-cacatnya, yang ada luka-lukanya saya bersihkan, bener-bener saya persiapkan. Gigi berlubang saya benarkan semua, karena mau nggak mau saya harus mengikuti hal tersebut. Nggak mungkin saya menantang kemauan ayah saya kan. Tentunya ya saya memfasilitasi karena ingin memasukkan saya ke sana, baik persiapan maupun biaya yang untuk masuk ke sekolah tinggi perikanan. Di situ udah saya persiapkan semua. Akhirnya lulus tiap tahap ke tahap. Wawancara. Nah, untungnya di sini saya diberikan kemampuan public speaking di depan banyak orang. Itu perjalanannya panjang banget. Saya nggak bisa
grogi banget saya di depan banyak orang dulunya, tapi karena saya itu prinsip saya yakni menyukai hal yang nggak saya sukai gitu. Jadi sebuah tantangan, jadi sebuah challenge, karena ada satu channel, yaitu channel 1% itu. Hidup itu sebuah game. Anggap hidup itu sebuah game. Oke, game. Dari setiap game itu chapternya atau tantangannya pasti hal-hal yang di luar kemampuan dari game tersebut. Kadang sekali bisa langsung lolos, kadang sekali gagal, akhirnya berulang-ulang kali. Semakin kita berulang-ulang kali, semakin kita tahu tantangan-tantangan tersebut. Nah, ibaratnya kita itu sedang main game yang tadinya oke lah waktu main game, mungkin ini kedepannya gini, gampang. Tahu-tahunya gini, hal yang sulit. Saya bertahun-tahun pengen jadi dokter, akhirnya saya disuruh masuk ke sekolah tinggi perikanan. Tantangan baru, dan mau nggak mau kita harus melewati tantangan tersebut. Kalau nggak bisa melewati tantangan tersebut, ya kita akan jadi seorang yang pekalah, jadi terkalahkan terus. Nah, di situ dia untungnya saya diberi ya mindset tersebut saya rubah udah setelah masuk sih. Karena saya kan ingin keluar juga kan, nggak betah gitu. Tapi ya saya ubah mindsetnya. Tarik lagi sebelum tes wawancara akhirnya lancar, dengan ya saya persiapkan juga bahasa Inggrisnya, lancarnya saya ngomong di depan kaca. Karena beda kita, saya sanggup kok. Kalau udah di depan pewawancara itu keringat dingin pasti keluar. Nah, itu gimana caranya kita mengontrol diri kalian. Saya juga deg-degan, walaupun saya bisa public speaking, saya juga deg-degan kalau udah di situ. Saya juga kalau udah di depan pewawancara, ya saya akan melakukan hal yang terbaik buat bisa masuk. Ya adapun karena rezeki, karena memang bisa saja saya kalau nggak mau saya bakal jelek-jelekan tesnya. Tapi kan saya memikirnya kayaknya saya ini sedang berada di dalam game tersebut gitu. Jadi saya harus melewati tantangan fisik, tantangan performance, tantangan wawancara. Untungnya saya nggak ikut akademik pada saat itu karena jalur khusus ya. Masuklah saya, jadi itulah setelah masuk kan semi militer. Untungnya saya juga aktif di Paskibra Pramuka. Pokoknya hal-hal yang keras tersebut. Jadi ketika mengalami ya semi militer, mungkin yang lain agak kaget. Bagi saya gak mempan, maksudnya ya udah pernah saya lakuin, udah pernah saya alami, jadi nggak mental saya nggak jatuh banget gitu ya. Bagi kalian yang benar-benar nggak sanggup mentalnya, ya saya bilang nih, di STP ini keras, dalam tanda kutip kerasnya yakni mental, fisik dan mental, biar benar-benar jadi taruna yang cakap dan tangguh. Saya paparkan dari sekarang nih, buat kalian yang ada teman-teman kalian yang masih setengah-setengah, mending nggak usah ya. Alasan saya masuk ke STP ya karena walaupun dipaksa tapi saya siap. Nah, bagi kalian yang kemauan diri sendiri tapi mentalnya nggak ada, setengah-setengah mending nggak usah. Takutnya kalian keterima, terus kalian udah masuk, kalian nggak kuat terus keluar. Mending kuota yang satu itu kalian kasih ke yang benar-benar niat gitu. Mending kalian ke universitas lain lah. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya sangat disayangkan yang kalian gunakan itu uang negara. Kalian sekuliah itu pakai uang negara gitu, uang masyarakat, uang rakyat. Terus ketika kalian masuk, apakah akan disia-siakan? Enggak kan? Lalu di situ saya jalani aja, berat banget, tapi akhirnya terjalani. Dan selesai basis, walaupun berat ya, akhirnya saya ada kebanggaan tersendiri saat dilantik. Ada yang dilantik, jadi dia ngelewatin masa basis dilantik, tapi nggak balik lagi. Ada yang dilantik, akhirnya dia menerima hal tersebut. Udah, mulai ya sudahlah. Walaupun nanti setelah dipulangkan terus pulang lagi ke asrama agak berat kalau memang yang terpaksa, tapi akhirnya karena keadaan ya tingkat 1 masih semester 2 masih di tingkat 1, akhirnya saya melampiaskan kekesalan saya ke hal organisasi, buktikan bahwa ya saya bisa kok. Karena saya masukkan jurusan MP, sebenarnya bukan MP pilihan saya tuh TPI. Kenapa saya ambil TPI? Karena ayah saya seorang nelayan kan, pasti jelas lah masuknya ke TPI. Terus saya juga dari MA, nggak ada pegang-pegang obeng mesin tuh nggak ada. Saya pilih TPI, terus TAK, TPS, udah itu. Pokoknya saya milih TPI-nya juga kan, ada 5 pilihan tuh. TPI-nya saya pilih 3 di depan tuh, TPI, TAK, TPS. Nah, saking saya mau masuknya PI, jadi pas dikasih nemtek yang lain pilihan 1 TPI, misalnya kedua TPH. Kalau saya TPI gitu, saking 1 sampai 3-nya TPI. Tapi akhirnya masuknya apa? Masuknya MP. Nah, yang tadinya wah mesin,
Saya benar-benar nggak bisa mesin, yaitu menyukai hal yang nggak disukai. Karena kalau saya pengen keluar, gimana kak? Bisa pindah jurusan nggak? Enggak. Bisa tukar jurusan? Enggak. Saya ucapkan dari sekarang nih. Nanti banyak juga yang tiba-tiba masuknya ke PP, tiba-tiba masuknya ke TPA. Kenapa bisa gitu? Karena kalian juga dilihat tuh dari nilai raport, nilai kompetisi kalian. Kalian cocoknya di jurusan tersebut, mau nggak mau kalian harus mempersiapkan hal tersebut gitu. Ini saya bilang nih dari sekarang nih, makanya saya bilang tonton sampai selesai, karena pokok pembicaraannya takutnya ada di tengah atau di akhir. Jadi nggak melulu kalian bisa masuk ke jurusan kalian yang kalian pilih, ya dilihat dari nilai rapot kalian dan keputusan tergantung panitia. Akhirnya saya melampiaskan di organisasi, saya banyak aktif di organisasi, karena itu saya berpikir saya di kuliah kurang menguasai. Saya memikir hal apa yang membuat saya bisa bermanfaat gitu di saat saya keluar. Saya berpikir akhirnya saya bukan siswa lagi. Kita bukan siswa lagi. Kalau kalian udah masuk, kita udah menjadi maha siswa. Mahanya dari siswa-siswa tersebut. Maha agung kan? Ada agung, ada maha agung. Nah, kita udah mahanya dari siswa-siswa tersebut. Jadi pemikiran kita bukan lagi main-main, bukan lagi I want to be a fuckboy, bukan lagi kayak gitu. Udahlah kita berpikir untuk menghadapi hal yang akan kita hadapi nanti ke depannya. Ya karena saya kurang menguasai materi dari MP tersebut, akhirnya saya melampiaskan ke organisasi banyak sekali. Pokoknya setiap ada organisasi kecil aja saya ikuti. Ada acara ini saya ikuti, ada acara itu saya ikuti, karena saya berpikir saya kurang menguasai di hal pelajaran saya. Jadi hal apa yang bisa saya bawa nanti saat bekerja. Dan itu ada satu yang nggak diajarkan malah di kelas, yakni pengalaman. Karena pengalaman itu harus kita cari, harus kita terjun langsung untuk melakukan hal tersebut agar kita bisa mendapatkan pengalaman. Karena sebuah pengalaman itu nggak bisa dibaca, sebuah pengalaman nggak bisa dibeli, sebuah pengalaman malah nggak bisa kita dapatkan dengan cara kita kursus. Karena pengalaman itu dia tadi, karena saya tahu nggak langsung ikatan dinas, dengan kata lain ya kerja cari sendiri, maka saya mempersiapkan hal-hal yang bermanfaat saat nanti saya kerja. Saya ikutan himpunan, seenggaknya saya punya relasi yang banyak begitu. Pada tingkat 2 nih, saya cerita lagi dikit. Kan di situ saya kan feed grammar ya. Kalau kemarin bikin konten-konten lucu gitu, konten-konten lucu. Akhirnya saya berhenti karena ya ada batasan, nggak boleh banyak senyum-senyum lah di lapangan pada tingkat 2 tuh. Akhirnya saya stop lah di situ dengan mengganti konten IG saya ya, yang cuman podcast aja gitu. Mulai masuk ke buat video tentang bagaimana cara masuk STP ya. Akhirnya tetap saya berkarya di membuat video gitu, walaupun ya sebenarnya nanti wibawanya akan turun gitu. Ya bagi saya sih, buat apa menjaga wibawa selama 4 tahun, menjaga wibawa kita ke junior selama 4 tahun, terlalu menggebu-gebukan wibawa gitu. Kalau memang nantinya siapa tahu junior kita yang jadi atasan kita malah nggak tahu gitu. Yang saya pikirkan di otak saya itu pokoknya saya ingin bermanfaat untuk banyak orang. Saya nggak mau kesulitan yang saya rasakan dulu dialami oleh baik itu bawahan atau mau junior atau ya orang-orang di bawah saya, atau mungkin pokoknya sebisa mungkin saya membantu jangan sampai kesulitan yang saya rasa dirasakan oleh orang lain gitu. Makanya ini cita-cita saya akhirnya diganti, yang tadinya ingin menjadi dokter diganti jadi ingin bermanfaat bagi banyak orang. Bagaimana itu caranya ya? Banyak hal sih, pekerjaan juga banyak hal. Bayangan pengen jadi apa nanti setelah lulus kak? Bayangan saya seperti video sebelumnya yang saya bilang, bahwa lulusan STP itu bisa menjadi apa saja, tergantung kalian mempersiapkan dirinya untuk kemana. Jika saya sebutkan, oke, baik, akan saya sebutkan nih. Saya nggak halu, pokoknya saya mempersiapkan diri aja. Alhamdulillah kalau kesampaian. Saya pengen menjadi Bupati Pangandaran. Yang saya ketahui kan Bupati Pangandaran juga lulusan STP. Dia aja bisa kok jadi bupati, masa saya nggak bisa gitu. Jadi walaupun perjalanannya menuju sana nggak mudah ya, pokoknya saya pengen menjadi bupati. Setelah menjadi bupati, saya pengen menjadi menteri kelautan dan perikanan. Setelah menjadi menteri, saya pengen menjadi presiden. Gila kan? Yang tadinya cuma bercita-cita jadi dokter, tapi itu kan namanya cita-cita.
saya bakal up aja setinggi-tingginya cita-cita saya. Jadi saya nggak cuman mau jadi PNS perikanan, dapat uang, nikah, punya anak, meninggal, udah selesai. Saya nggak sependek itu berpikir. Saya pokoknya berpikir sejauh-jauh mungkin. Ini juga buat kalian nih. Jadi kembali lagi kita tarik alasan saya masuk STP, jadi gantilah alasan saya tetap tinggal di STP ya. Saya pengen mencari lebih banyak lagi pengalaman, karena yang saya dapatkan udah disiplinnya dari seorang taruna. Jika kalian ingin aktif keluar dari zona nyaman kalian sebagai taruna, kalian juga bisa berkecimpung di himpunan maupun himpunan luar maupun di himpunan di luar gitu. Jadi relasinya banyak, pikiran kritis mahasiswanya dapat, disiplin tarunanya dapat. Wow, itu hal yang plus gitu. Satu kali mendayu 2-3 pulau terlampaui. Bagi kalian yang setengah-setengah, saya sebutkan aja jeleknya. Di STP itu capek, di STP itu kalian dikekang. Banyak hal-hal yang tadinya kalian ingin lakukan akhirnya terkekang karena peraturan yang ada. Di STP itu lulus nggak langsung di ikatan dinas, nggak langsung ditempatkan. Terus apalagi ya yang bisa jadi bahan pikiran kalian mau masuk atau tidak. Pokoknya di STP susah masuknya, apalagi sekarang yang makin banyak kan kuota yang pengen masuknya, cuma 423 yang bisa masuk. Untuk baiknya, nah itu udah saya sebutkan beberapa video ke belakang. Jadi buat kalian yang nonton ini, mungkin kalian yang nonton ini yang benar-benar niat ya, saya cuman kasih energi positif buat kalian. Tetap semangat, optimis. Saya sudah jabarkan apa negatifnya, apa mungkin kesulitan yang akan kalian dapat saat masuk STP, terus apalagi plus yang akan kalian dapat di STP. Sebenarnya kuliah itu bukan tentang bagaimana kita kerja. Universitas juga, kalian lulus di universitas juga kerja kalian cari sendiri kok, nggak ditempatkan kok. Ada beberapa yang berprestasi, mungkin ya itu karena dia berprestasi. Jadi ubah mindset kalian, kuliah itu mencari pengalaman terakhir untuk mempersiapkan dunia kerja yang akan kalian hadapi dengan persaingan kompetensi yang sangat ketat gitu. Jadi di kuliah ini ya tempat kalian untuk mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Bukan kalian cukup kok jadi ini. Kenapa saya pilih STP? Tentu saya nggak pilih STP, cuman mau nggak mau kita harus mencintai alma mater, apa yang sudah menjadi kedudukan kita. Akhirnya saya juga lambat laun mencintai STP, dan detik ini apa yang sedang saya lakukan? Apa yang sedang saya lakukan di detik ini? Nah, memberikan informasi terkait bagaimana cara masuk ke AUP, yang tadinya malah saya nggak mau berada di sini. Tapi ya, bukan saya mempengaruhi kalian buat nggak masuk STP, enggak. Masuk, tetap masuk. Kalian nggak akan rugi masuk sini, dan kalian nggak akan pernah rugi jika ada dua pilihan kalian memilih untuk STP, kecuali memang dua pilihan tersebut yang pilihan lainnya lebih memang kalian hitung-hitung, kalian sistematika lebih beruntung di sana. Tapi bagi saya pengalaman di STP ini banyak banget, kecuali kalau memang dua pilihan tersebut ada yang ikatan dinas, ada yang STP. Nah, mending ikatan dinas lah pasti. Itu hal yang sangat mendasar untuk dipilih. Jadi kalau kalian memang gak sanggup untuk menjalankan semuanya, toh banyak ini yang pengen masuk STP. Walaupun saya bilang di STP itu bakal capek, memang benar-benar capek kalau dibanding mahasiswa lainnya. Benar-benar fisik kita terkuras, tenaga kita terkuras, belum lagi pelajaran dari otak kita terkuras. Tapi itulah, kalian dididik bukan buat jadi orang-orang biasa. Di STP ini kalian dididik bukan jadi orang-orang biasa, tapi dididik untuk jadi yang unggul daripada yang unggul gitu. Saat kuliah saja kalian udah merasakan hal yang melelahkan, tentu kalian akan terbiasa nanti saat menghadapi kesulitan-kesulitan di dunia kerja nanti. Daya saing kalian juga kuat, itu keunggulan, dan itu mengapa kalian harus pilih STP. Bagi yang belum kuat, saya sarankan buat mundur aja dari sekarang karena baru dibukakan. Sekian dari saya, video kali dari saya. Jangan lupa di subscribe biar kalian tahu informasi selanjutnya. Jika bermanfaat, jangan lupa dibagikan ke teman-teman kalian. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Saya Aden, jalani Dita Sarfa Jivitam, Laut Sumber Kehidupan.